Kembali lagi di Kembang Sarjana Film. Di video kali ini admin akan membahas sebuah film action yang berjudul Unhinged, yang dirilis pada tahun 2019, 6 tahun silam. Film ini berpusat pada dunia di mana sejumlah kecil orang telah mengalami mutasi genetik yang memberi mereka kemampuan superhuman. Namun, alih-alih diperlakukan sebagai pahlawan, mereka dianggap sebagai ancaman dan diburu oleh pemerintah. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita kupas alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang agen pasukan khusus bernama Georgie dan rekannya, Scott, yang ditugaskan oleh sebuah organisasi bernama CSA untuk menangkap seseorang. Setelah mengidentifikasi target, Georgie dan Scott mulai menginterogasi Joseph, yang memiliki kode Bravo. Ketika Joseph melihat senjata Scott, ia menyadari bahwa mereka berdua akan menangkapnya, sehingga ia segera melarikan diri. Namun, saat tiba di sebuah gudang, ia telah dikepung oleh Georgie dan pasukannya. Joseph pun menggunakan kekuatannya untuk melompat melalui lubang ventilasi. Begitu ia tiba di atap, sebuah kendaraan muncul, dan tidak lama kemudian, Georgie dan pasukannya datang untuk melumpuhkannya. Meskipun Joseph sempat terdesak, ia berhasil melawan balik menggunakan kekuatan supernya, membuat pasukan Georgie kesulitan. Bahkan, meskipun menggunakan alat penangkap listrik, pasukan masih belum mampu melumpuhkannya. Pada akhirnya, Joseph menyandera salah satu anggota pasukan untuk melarikan diri. Ketika Georgie berusaha bernegosiasi, ia menggunakan kendaraan untuk mengalihkan perhatian Joseph. Saat perhatian Joseph teralihkan, tim Georgie memanfaatkan kesempatan itu untuk melumpuhkan Joseph. Let him go! We can talk! I don't deserve this. It's not my problem. Fuck that! Shoot him! Di tempat lain, seorang wanita bernama Anna bekerja di sebuah bengkel. Anna, yang juga memiliki kekuatan super, selalu menyembunyikan kemampuannya. Tidak lama kemudian, sekelompok mafia yang dipimpin oleh Marco tiba untuk melakukan transaksi dengan pemilik bengkel bernama Danny. Sementara itu, Georgie yang berhasil menangkap Joseph, yang merupakan objek Bravo, bertemu dengan komandan pasukan bernama David. Georgie mulai menanyakan tentang objek CCI. Dalam laporannya, objek CCI digambarkan sebagai objek berbahaya dan pembunuh. Namun, saat Georgie menangkap Joseph, Joseph tidak menunjukkan niat untuk membunuh. David menjelaskan bahwa objek CC memiliki berbagai tipu daya untuk bertahan hidup. Ketika Joseph mencoba menggunakan kekuatannya, David mengeluarkan gas yang membuat Joseph tak berdaya. He's not a good look on you, Sergeant. Hostage taking doesn't fit their MO. This subject took Scott hostage. Permission to speak freely, sir? Subjects will do anything to survive. Sebelum David pergi, ia meminta Georgie untuk mengumpulkan seluruh tim untuk menghadiri rapat. Rapat pun diadakan, di mana David menjelaskan bahwa CCI merupakan benteng terakhir yang mempekerjakan pasukan khusus untuk perang tersembunyi. Terdapat 4 objek Bravo dan belasan objek Charlie, Delta, dan Esau yang masih buron. Ada tingkatan objek, mulai dari Alpha, Bravo, Charlie, Delta, hingga Esau. David menjelaskan bahwa sebelum proyek Alpha dibuat, CCI telah menutup proyek tersebut. Tujuan para pasukan khusus adalah menangkap semua objek yang masih buron tanpa membunuhnya demi menjaga keselamatan publik. Sebelum rapat berakhir, David menekankan bahwa akhir-akhir ini terdapat objek yang saling membunuh, sehingga para pasukan khusus diminta untuk segera menangkap objek-objek tersebut. Front extends to our homes. Subjects do not exist. There's an enhanced serial killer out there. Ordinary and do not engage. This is not... Sementara itu, Anna yang sedang sibuk dengan pekerjaannya, berhadapan dengan Marco dan kelompoknya. Marco ingin menyelesaikan bisnis dengan Danny mengenai pembuatan paspor untuk Anna. Namun, setelah melihat Anna yang menginginkan paspor,
Marco berpikir bahwa ia harus membuat paspor untuknya dan menaikkan harganya, yang membuat Danny dan Marco bersitegang. Di tengah pertarungan, salah satu anak buah Marco menembakkan senjatanya, tetapi tembakan tersebut dapat ditepis oleh Anna. Setelah berhasil mengalahkan Marco dan anak buahnya, Danny tertembak akibat peluru nyasar. Untuk menyelamatkan Danny, Anna segera menghubungi 911 dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Di pusat komando, Georgie menerima sinyal mengenai penggunaan kekuatan oleh salah satu objek. Ketika Georgie dan Scott mengikuti sinyal tersebut, mereka melihat Anna dan seorang pria yang menawarkan bantuan. Saat pria tersebut ingin menunjukkan sesuatu kepada Anna yang masih waspada refleks mengeluarkan kekuatannya, yang membuat pria tersebut pergi. Georgie segera menghubungi pusat mengenai ciri-ciri Anna yang diduga merupakan objek. Pusat memperingatkan Georgie untuk waspada karena tidak jauh dari lokasi terdapat 4 mayat dan meminta Georgie dan Scott untuk mengikutinya. Malam pun tiba, dan Georgie serta Scott terus mengikuti Anna. Mengetahui bahwa sebuah mobil mengikutinya, Anna memutuskan untuk pergi ke tengah ladang. Saat Georgie menggunakan drone untuk melacak Anna, tiba-tiba terjadi gelombang elektromagnetik yang membuat drone dan mobil yang ditumpangi Anna mati. Tak lama kemudian, sosok pria misterius muncul. Di saat yang sama, pasukan khusus tiba, dan Georgie memerintahkan Anna dengan kode Charlie untuk mengingat 4 korban yang tewas di bengkel. Georgie menegaskan bahwa tidak ada korban lebih lanjut. Karena merasa bersalah, Anna pun menyerah. Meskipun Anna meminta untuk dibebaskan, Georgie menolak karena ini adalah tugasnya. Ketika pasukan khusus menggunakan tongkat pelumpuh ke arah Anna, tiba-tiba pendeteksi kekuatan milik Anna meningkat pesat. Anna mengeluarkan gelombang khusus yang membuat semua peralatan elektronik padam. Setelah para pasukan khusus kembali sadar, mereka menyadari bahwa Anna berhasil melarikan diri. Mereka mulai menyisiri ladang untuk menemukan Anna, tetapi saat berada di tengah ladang, mereka disergap oleh seseorang. Sementara itu, Anna yang berhasil melarikan diri tiba di sebuah gudang, dan tidak lama kemudian, Georgie pun tiba di tempat tersebut. Pertarungan singkat terjadi antara Anna dan Georgie. Meski Georgie berhasil memukul Anna, ia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak seperti yang Georgie kira. Saat Georgie lengah, ia diserang oleh pria misterius yang bertemu Anna sebelumnya, yang ternyata merupakan objek yang telah membebaskan objek lain yang ditawan sebelumnya. He's alive. Prism is inherently selfish. In case you're wondering. No. David, yang mengetahui bahwa pasukan yang dipimpin oleh Georgie mengalami kegagalan, menyerahkan komando kepada Scott. Till we find him, you're in command. He turned containment, then he disappeared. Where's Shepard? What the hell happened? Delivery, sir? Beberapa saat kemudian, Georgie dibawa ke sebuah rumah, di mana ia mulai diinterogasi mengenai letak objek yang ditawan oleh Sensei. Pria misterius yang menahan Georgie terus memaksanya untuk memberitahukan markas Sensei. Melihat Georgie yang hampir tewas, Anna segera melawan pria tersebut. Pertarungan antara Anna dan pria misterius terjadi hingga pria tersebut mengalah dan memberikan waktu kepada Georgie hingga pagi hari. He has until morning. Di keesokan harinya, Anna dan Georgie tetap bersikeras dengan pandangan masing-masing. Sementara itu, Scott mendapat sinyal mengenai objek Alpha yang berada di sekitar, tetapi menganggap sinyal tersebut sebagai kesalahan. Anna menjelaskan bahwa setelah ia berhasil kabur dari Sensei, ia dirawat oleh seorang dokter yang memberinya nama Anna. Namun, Sensei membunuh dokter tersebut setelah memperlakukan Anna sebagai manusia. Berbeda dengan laporan yang diterima Georgie, yang menyatakan bahwa Anna telah membunuh dokter setelah keluarga Anna dibunuh.
Anna menjelaskan bahwa ia dibawa oleh Sensei saat masih kecil dan tidak pernah melihat keluarganya lagi. Selama berada di sisi Sensei, ia dilatih untuk membunuh, dan jika gagal, ia akan diprogram ulang. Meski begitu, Georgie masih belum sepenuhnya percaya pada Anna. Her daughter and she didn't like. I don't know what you're capable of doing. I never saw my family again. Why? Why would they lie? We had no choice. Tak lama kemudian, pria misterius kembali muncul untuk menengahi markas CC. Ia ingin membebaskan semua objek yang ditawan oleh CC. Tiba-tiba, alarm berbunyi, menandakan kedatangan pasukan khusus. Melihat hal tersebut, pria misterius segera mengurus para pasukan khusus satu persatu. Sir! Shield! Sementara itu, Joseph, yang ditangkap sebelumnya, telah diprogram ulang untuk menangkap Anna. Pertarungan antara Anna dan Joseph terjadi, di mana Anna yang berada di kelas Charlie kesulitan menghadapi Joseph yang berada di kelas Bravo. Namun, dengan bantuan Georgie, Anna berhasil melumpuhkan Joseph. Setelah pertarungan berakhir, Georgie mulai mempercayai Anna dan memutuskan untuk melarikan diri bersamanya. Saat meninggalkan lokasi, Anna kembali bertemu dengan pria yang ditemui sebelumnya, yang menawarkan bantuan. Karena tidak memiliki pilihan lain, Anna mengikuti pria tersebut, disusul oleh Georgie yang memutuskan untuk mempercayai Anna. Dalam perjalanan, pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Ali dan akan menjelaskan lebih rinci setelah mereka tiba di tempat persembunyian. Di tempat lain, pria misterius menemui Joseph. Sementara itu, Scott, satu-satunya yang selamat, terbayang akan kengerian objek yang dihadapinya. Malam harinya, mereka bertiga tiba di tempat rahasia milik Ali. Di sana, Ali memperkenalkan mereka kepada seorang pria bernama Lou dengan kode Charlie. Meski ketegangan sempat terjadi antara Lou dan Georgie, Ali meyakinkan Lou bahwa Georgie berada di pihaknya. Setelah ketegangan mereda, Ali menjelaskan bahwa dirinya adalah mantan peneliti CC yang meneliti subatomik dalam DNA objek. Ia menemukan informasi penting, tetapi sebelum bisa mengungkapkannya, Alpha menghancurkannya. Ternyata, pria yang membantu Anna sebelumnya adalah objek tingkat Alpha. Ali menjelaskan bahwa semua kekuatan yang dimiliki objek lain berasal dari DNA Alpha. Untuk mendapatkan DNA tersebut, CC mengurung Alpha dalam penelitian, tetapi belum diketahui dari mana asalnya. Ali mengungkapkan bahwa Alpha memiliki kekuatan murni yang mampu menyerap kehidupan di sekitarnya. Alpha harus menyerap DNA yang terbagi untuk mendapatkan kekuatannya kembali, dan tidak bisa dibunuh karena kekuatannya. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan melemahkan tubuhnya. DNA? It's simple. Limitless zero-point energy. Signature, and how to bring them back. Your DNA was infused with David's. Di tempat lain, Scott yang trauma setelah bertemu Alpha menjelaskan situasi di mana seluruh pasukan dibantai. Sementara itu, Georgie berniat kembali ke markas untuk mempersiapkan perlawanan melawan Alpha. Sebelum pergi, Georgie memberikan tablet berisi data mengenai objek yang masih buron dan memerintahkan Anna untuk mengingatkan objek lain tentang keberadaan Alpha. Tiba-tiba, Ali tewas karena Alpha berhasil menemukan Anna. Melihat temannya tewas, Lou memutuskan untuk tinggal dan menahan Alpha, sementara Anna dan Georgie segera melarikan diri. Sebelum berpisah, Georgie memerintahkan Anna untuk menjauh dari Alpha, sementara ia kembali ke markas untuk memberitahukan keberadaan Alpha. Alpha tidak membutuhkan waktu lama untuk mengalahkan Lou. Setelah Lou kalah, Alpha segera menyerap kekuatannya. Ketika Anna berusaha melarikan diri, Alpha berhasil menahannya. Georgie menawarkan untuk membawa Alpha ke tempat objek lain sebagai imbalan agar Alpha melepaskan Anna.
Alpha setuju mengikuti Georgie ke markas objek lain. Namun, dalam perjalanan, Georgie berhasil mengelabui Alpha dengan menyalakan airbag yang membuat Alpha keluar dari mobil. I'm not thrilled about it. Forced to endure the state of decay. Entropy defines your universe. Sementara itu, David mendapat kabar dari CC mengenai sinyal Alpha dan diminta untuk melakukan operasi pembunuhan terhadapnya. Beberapa saat kemudian, Georgie tiba di markas dan melihat objek yang telah diprogram untuk melakukan pembunuhan. Georgie mencoba menjelaskan tentang Joseph yang dikirim untuk membunuhnya saat ia ditangkap oleh Anna. Namun, David menjelaskan bahwa objek diciptakan untuk dijadikan senjata dan ia hanya menerima misi untuk mengamankan objek tanpa mengetahui apa yang disembunyikan oleh CC. David masih menganggap bahwa semua objek akan menjadi pembunuh jika tidak ada yang mengaturnya. Tiba-tiba, alarm berbunyi menandakan penyusup yang datang. Ternyata, Alpha berhasil masuk ke markas setelah mengikuti Georgie. David mulai menyiapkan pasukannya untuk menghentikan Alpha, tetapi aksinya dihentikan oleh Georgie yang tahu bahwa tindakan David justru membuat Alpha semakin kuat. Georgie memiliki rencana untuk melawan Alpha, tetapi David tetap keras kepala dan memutuskan untuk melawan dengan caranya sendiri. Untuk menjaga Georgie tetap diam, David mengurungnya di penjara objek. Setelah situasi terkendali, David membebaskan beberapa objek. Sementara itu, Anna yang berhasil selamat berniat membantu Georgie melawan Alpha. Tak lama, Alpha tiba di tempat David berada. Setelah menyerap beberapa objek, meskipun tembakan diarahkan kepadanya, Alpha mampu menyembuhkan lukanya dengan cepat. Sebelum Alpha membunuh David, ia menjelaskan tujuannya untuk membalas dendam setelah CC mengurungnya dan menjadikannya objek percobaan. Meskipun David memohon untuk dilepaskan, Alpha tidak peduli karena tujuannya adalah kembali ke tempat asalnya dan menghancurkan CC. Setelah berhasil membunuh David, Anna muncul untuk mencoba melawan Alpha, tetapi kekuatannya tidak berarti di hadapan Alpha. Scott memutuskan untuk membebaskan Georgie karena ia tahu hanya Georgie yang mengetahui cara melawan Alpha. Setelah Georgie bebas, Scott mencoba melawan Alpha dengan menembaknya, tetapi Alpha kembali mampu beregenerasi dan segera membunuh Scott. Dalam situasi sulit, Anna mendorong Alpha ke dalam ruangan penjara objek. Georgie kemudian menyalakan gas yang dapat menetralisir kekuatan objek. Setelah gas dilepaskan, Alpha dan Anna menjadi manusia normal, dan pertarungan kembali terjadi antara keduanya tanpa kekuatan super. Setelah pertarungan panjang dan dengan bantuan Georgie, Alpha akhirnya berhasil dikalahkan. Beberapa bulan kemudian, Anna menjalani kehidupan normal seperti manusia. Namun, tanpa disadari, Alpha berhasil selamat dan sedang menyerap kekuatan para objek yang tersisa. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Enchanted, semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang admin buatkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Kembang Sarjana Film, dan sampai jumpa di video berikutnya.